lagi di channel ketiga, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 320 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan. Yang kedua, gelas ukur. Dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat bakpao isi coklat yang rasanya enak, teksturnya juga lembut seperti ini, dan permukaannya bisa mulus, tidak berkerut, atau isinya terlihat di permukaan. Bagaimana triknya supaya nanti hasilnya bisa bagus? Simak tutorialnya. Bahannya 500 gram atau setengah kilogram tepung terigu protein sedang ya. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 125 gram gula pasir, 50 gram mentega putih, 250 ml air biasa, suhu ruang ya. Jadi ini bukan air hangat atau air dingin, air suhu ruang. 1 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 1 sendok makan kis instan. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 1 sendok teh baking powder. Ini kita saring terlebih dahulu karena biasanya mengumpal. Saya pakai merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. Kemudian untuk isinya saya menggunakan coklat blok. Ini saya potong kurang lebih ukurannya 1,5 cm. Dan juga membutuhkan kertas minyak yang saya potong kurang lebih ukurannya 8 x 8 cm. Langkah pertama, campur gula pasir dengan airnya juga garamnya ya. Ini kita aduk sampai gulanya larut. Kemudian campur tepung terigu, kis instannya, baking powdernya ya. Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Pastikan kisnya ini tercampur dengan tepungnya ya, supaya nanti hasilnya tidak bergerindil. Kemudian ini kita masukkan larutan gulanya. Aduk sampai rata. Setelah tercampur rata seperti ini, lalu masukkan margarin atau mentega putihnya ya. Ini lalu kita aduk sampai tercampur rata. Setelah kita campur dengan margarin akan terasa lembek ya. Jangan terpancing untuk menambahkan tepungnya. Jadi kita aduk sampai kalis. Ini adonannya sudah kalis, sudah tidak lengket di wadahnya atau di tangan kita. Kemudian ini kita uli sampai adonannya elastis. Mengulinya bisa menggunakan tangan kita. Untuk tekniknya nanti silahkan lihat di deskripsi ya. Atau bisa juga menggunakan mixer. Kalau menggunakan mixer maka gunakan alat pengaduknya yang ulir seperti ini ya. Ini adonannya sudah kalis ya, sudah elastis. Jadi kalau sudah elastis ditarik tidak gampang putus. Ini cukup. Setelah adonannya ini elastis, lalu ini kita istirahatkan atau kita proofing selama kurang lebih 30 hingga 45 menit sesuai dengan suhu di sekitar kita. Jangan lupa kita tutup dengan plastik ya, supaya permukaannya ini tidak kering. Setelah kita kembangkan kurang lebih selama 30 hingga 45 menit, lalu ini kita buang gasnya dengan cara meninjunya berkali-kali ya. Jadi seperti ini, kita tinju seperti ini ya, sampai kempes ya.
Setelah kita kempiskan, lalu ini kita timbang kurang lebih 40 gram ya. Ini sudah saya timbang kurang lebih 40 gram. Kemudian masing-masing bagian ini kita bentuk bulat licin. Caranya, ambil satu bagian lalu kita putar-putar seperti ini sambil agak ditekan sampai betul-betul licin. Jadi hasilnya seperti ini ya. Kita ulang, ambil satu bagian lalu kita putar-putar, kita tekan-tekan sampai licin. Lakukan hal yang sama sampai semuanya terbentuk bulat. Setelah kita bentuk bulat-bulat seperti ini, lalu ambil satu bagian, lalu kita balik ya, supaya nanti hasilnya permukaannya itu bisa mulus. Kemudian pinggir-pinggirnya kita tekan-tekan seperti ini. Jadi tengah kita biarkan agak tebal, lalu kita isi dengan coklatnya. Kemudian ini kita tutup ya, sampai rapat seperti ini. Lalu kita alasi dengan kertas minyaknya. Kita ulang, ambil satu bagian lalu kita balik posisinya. Kemudian pinggir-pinggirnya kita tekan-tekan agak tipis, tengah kita biarkan tetap tebal ya, supaya nanti hasilnya bisa bagus. Lalu kita isi, kemudian kita tutup seperti ini. Lalu kita alasi dengan kertas minyaknya. Lakukan hal yang sama untuk semua sisa adonannya sampai selesai. Jadi untuk mengisinya, jangan seperti ini ya posisinya. Tapi ini kita balik, supaya nanti hasilnya bisa halus permukaannya. Setelah kita isi, lalu ini kita biarkan sampai mengembang kurang lebih selama 30 menitan ya. Jangan terlalu overproofing supaya nanti hasilnya tidak berkerut. Ini kita tutup ya, supaya permukaannya tidak kering. Ini sudah mengembang ya. Ini tadi saya istirahatkan atau saya proofing kurang lebih selama 30 menit. Tidak boleh overproofing supaya nanti hasilnya tidak berkerut. Kemudian ini kita kukus. Lalu letakkan ke dalam loyang ya, supaya nanti kita mudah mengangkatnya. Ini secukupnya, diberi jarak ya, karena nanti ini bisa mengembang. Masukkan ke dalam panci pengukus atau dandang yang airnya sudah mendidih. Kemudian ini kita tutup. Jangan lupa tutupnya kita bungkus dengan serbet bersih supaya airnya tidak menetes ke permukaan bakpaonya. Gunakan api cenderung agak kecil. Jadi saya menggunakan api segini ya. Tapi tentu saja masing-masing kompor itu berbeda panasnya. Jadi kita harus mengenali kompor yang kita gunakan. Ini kita kukus kurang lebih selama 10 menit. Ini sudah matang ya, lalu kita angkat. Lakukan hal yang sama untuk sisanya yang belum kita kukus. Supaya penampilannya itu bisa rapi, maka kertas minyak yang tersisa ini kita gunting. Nah, ini hasilnya yang sudah jadi. Kita lihat permukaannya tidak berkerut ya. Dan ini teksturnya sangat lembut sekali. Jadi kalau tidak overproofing, maka nanti hasilnya permukaannya itu bisa licin mulus seperti ini ya. Tapi kalau terlalu lama atau overproofing, maka nanti hasilnya bisa berkerut seperti ini. Ini contohnya yang overproofing. Ini tadi kelamaan menunggu giliran dikukus ya. Jadi kalau misalkan kita bikin banyak, ada baiknya kita menggunakan panci pengukus lebih dari satu, supaya nanti tidak berkerut seperti ini. Jadi memang ini harus betul-betul pas waktu proofingnya itu. Tapi memang hasilnya lebih ringan dan lebih besar ya daripada yang tidak overproofing. Untuk hasil terbaik, supaya teksturnya lembut dan permukaannya tidak berkerut, maka kuncinya yang pertama, adonan kita uli sampai betul-betul elastis.
Yang kedua, adonan tidak boleh overproofing. Yang ketiga, gunakan api cenderung kecil sewaktu kita mengukusnya. Jangan lupa bungkus penutupnya dengan serbet bersih supaya airnya tidak menetes ke permukaan. Kukus selama kurang lebih 10 menit. Jangan terlalu lama supaya nanti hasilnya tidak berkerut. Ini adalah resep standar. Jadi, dengan resep standar, maka kita bisa membuat bakpao yang rasanya enak, teksturnya lembut, dan permukaannya bisa bulat licin. Terima kasih telah menonton video ini.